Aksi penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa Ken Admiral viral di media sosial. Ken membuat laporan penganiayaan pada Desember 2022 ke Polrestabes Medan. Saat ini kasusnya sudah ditarik dan ditangani Polda Sumatera Utara. Peristiwa itu menjadi sorotan usai diunggah akun Twitter @maziniksp. Ada dua potongan video pendek ketika Aditya melakukan kekerasan. Terlihat dalam rekaman, Ken babak belur pada bagian wajah dengan posisi ditindih oleh Aditya. Di sekitar lokasi kejadian terlihat ada beberapa orang, tetapi tidak melerai keduanya. Polisi menjemput paksa Aditya usai ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun penjara. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak seorang perwira di Medan, Sumatera Utara membuat kita sedikit kurang percaya kepada pihak kepolisian. Kenapa? Karena setelah viral baru ditangani. Kasus ini sudah berbulan-bulan, sejak bulan 12 tahun 2022, dan baru beberapa hari terakhir ini baru kemudian Polda Sumut mengambil alih kasus itu yang awalnya ditangani oleh Polrestabes Medan, dan kemudian saat ini sudah ditangani oleh Polda Sumatera Utara, dan kemudian pelaku menjadi tersangka dan juga seorang ayah dari pelaku penganiayaan mahasiswa ini kemudian menjadi perhatian Propam dan dicopot dari jabatannya. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena seharusnya Kapolrestabes Medan yang seorang pemimpin di sana, walaupun ayah daripada pelaku ini seorang AKBP, dan seharusnya Kapolrestabes Medan itu harus tegas ya. Sejak dilaporkan kejadian itu harusnya mengambil tindakan dan segera melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dan saat ini seharusnya tidak perlu heboh kalau itu sudah ditangani secara profesional. Tetapi yang membuat kita tidak percaya kepada polisi, kenapa harus berbulan-bulan, dan kenapa Polrestabes Medan tidak konsisten dan tidak tegas. Seharusnya ya Kapolrestabes Medan ini perlu dievaluasi. Karena kalau tidak, ya nggak mungkin diambil alih kasus itu oleh Polda Sumatera Utara. Kalau misalnya Kapolrestabes Medan itu bisa melakukan tugas dengan baik. Ini yang membuat kita heran, kenapa harus kemudian viral dulu, baru ditangani, baru diproses. Nah, ini yang kita minta kepada Bapak Kapolri. Ya, orang seperti Kapolrestabes Medan ini harus dievaluasi, dan kemudian yang sangat disayangkan sekali tindakan seorang AKBP ini yang anaknya menganiaya mahasiswa ini, dia menyaksikan anaknya melakukan penganiayaan. Alangkah kejinya ya, orang tua seorang polisi berpangkat AKBP menyaksikan anaknya melakukan penganiayaan secara brutal. Itu sangat kurang ajar menurut saya. Polisi ini tidak hanya harusnya dicopot, tetapi harusnya dipecat secara tidak hormat. Polisi seperti ini. Itu harapan kita bersama, supaya ada efek jera bagi teman-teman sebangsa dan setanah air. Silakan berikan komentar, dan harapan kita bersama Pak Kapolri bisa ambil perhatian tentang kasus ini. Sampai di sini dulu teman-teman. Saya Erwin Riswaruhu dari Pulau Nias di ujung Sumatera Utara. Sampai jumpa. Melaksanakan proses penanganan penyidikan dari laporan polisi nomor 3895 dari 12 Mei dari 2022, yang mana dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2022. Dan laporan ini ditangani oleh Polrestabes Medan
Kemudian kasus ini sejak dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2002 ini telah melakukan pemeriksaan terhadap baik seluruh saksi, pelapor maupun terlapor. Dan bisa saya laporkan bahwa untuk pelapor atas nama Ken Admiral, yang mana saat ini statusnya sebagai pelajar dan tinggal belajar di luar negeri, yang dilaporkan adalah penganiayaan. Dan waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 2.30 WIB dini hari. Dan tempat kejadian perkara adalah di Jalan Karya Dalam Medan Helvetia. Dan yang dilaporkan adalah atas nama saudara AH, yang mana pada tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 22 WIB, tepatnya di SPBU Jalan Ring Medan. Saat itu terlapor menyuruh pelapor berhenti di mobil, kemudian melakukan pemukulan sebanyak 3 kali. Kenapa dilakukan ini? Karena berdasarkan hasil chattingan sebelumnya antara pelapor dan terlapor. Dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2022 hari Kamis sekitar pukul 2.30 dini hari, pelapor bersama dengan saksi teman-temannya mendatangi rumah terlapor untuk menanyakan kasus pemukulan tersebut. Karena di samping melakukan pemukulan juga melakukan pengrusakan terhadap mobil daripada pelapor. Dan saat itu juga terjadi penganiayaan sebagaimana yang diviralkan tersebut. Dari hasil pemeriksaan kami bahwa kasus ini sudah cukup untuk dilakukan penyidikan, dan pada tanggal 27 Februari 2023 dinaikkan proses sidik oleh Polrestabes. Namun pada tanggal 28 perkara ini tarik ke Polda, sebagaimana disampaikan bahwa ada komplain, dan peristiwa ini terdapat 2 laporan yang saling lapor artinya, dan kemudian keduanya ini dari laporan di Polrestabes kita tarik ke Polda Sumut. Dan hasil daripada gelar perkara khusus pada tanggal 25 April 2023 bahwa ditetapkan saudara AH sebagai tersangka dan akan kita lakukan upaya paksa, yaitu penangkapan dan penahanan. Untuk sementara dari Krimkum itu, terima kasih. Yang saya hormati Bapak dan Krimkum, yang saya hormati teman-teman media, kami Propam, pada dasarnya kami Propam proaktif apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Dan ini terjadi dilakukan oleh saudara AH, dan kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, dan telah terbukti yang bersangkutan melakukan pembiaran terjadi pidana yang dilakukan oleh anaknya yang bernama AH, umur 19 tahun. Yang menjadi korban adalah Ken. AKBP Ahirudin terbukti melanggar kode etik sesuai dengan pasal 13 huruf M Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patuh. Maka untuk itu, untuk pemeriksaan saudara AH dievaluasi dan sementara dimenjurkan tidak menjabat sebagai Kabinot Direktorat Narkoba Polda Sumut. Sementara itu dari saya. Pak, ini kejadian kedua kalinya AKBP AH melakukan terlibat dalam kasus penganiayaan. Sebelumnya 2017 juga pernah. Apakah itu juga akan memperberat atau seperti apa? Yang kami ketahui, sesuai dengan laporan polisi tanggal 7 Februari, kami baru mendalami yang LP tanggal 7 Februari, ada belum. Jadi yang 2017 belum kami terima laporannya. Apakah ditanya juga KBP AH ini, Pak? Kenapa? Apakah ikut ditanya juga sama seperti anaknya atau bagaimana? Karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik, yang bersangkutan akan kami tahan di tempat khusus. Artinya Pak, status belum jadi tersangka atau bagaimana? Karena belum melaksanakan sidang komisi kode etik, kita masih melakukan penahanan sementara. Pak, kira ancaman apa kira-kira sanksinya kalau jika terlibat?
Ancamannya bisa demosi, bisa ditempatkan di tempat khusus. Pak, terkait dengan kronologis ayahnya ini, pada saat kejadian itu kan ada memerintahkan untuk menggunakan senjata laras panjang, dan apakah itu tidak dikenakan pasal pengancaman dan yang lainnya, Pak? Nah, ini masih kita dalami, apakah ada senjata replika yang digunakan, kita sebelum tahu ini, masih kita dalami. Nanti kalau sudah kita dalami, kita kasih tekan kepada rekan kami ini. Waktu peristiwa penganiayaan memang ada AKBP Astirudin di TKP ya Pak? Ya, saat kejadian itu disaksikan oleh orang tuanya. Kalau pengakuan orang tuanya ini apa saja yang terjadi, Pak? Apa hanya pemukulan atau tidak ada pengancaman melalui senjata, Pak? Nah, di situ kalau kami sementara kemarin itu dia dibiarkan untuk berkelahi supaya tuntas malam itu. Tidak senjata pada malam hari itu. Nah, itu masih kita dalami apakah ada senjata atau tidak. Kalau dari keterangan orang tua tersebut, Sementara belum tahu kita, masih kita dalami. Jadi rekan sekalian, yang pertama untuk status daripada terlapor atas nama AH itu malam juga dia akan dilakukan proses penahanan oleh Ditkrim Polda Sumatera Utara. Yang kata pasal 351 ayat 2 KUHP.